Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian. Selamat berjumpa kembali di channelnya Master Doi ya. Untuk kali ini saya akan informasikan terkait dengan bagaimana membuat sebuah laporan SPT tahunan di Kotek TJP, walaupun di video sebelumnya saya sudah mereview bagaimana cara membuat SPT tahunan itu sendiri gitu ya. Nah, di sini karena sudah bisa, kita bisa melakukan laporan SPT tahunan yang ada di Kortek ini sendiri gitu ya. Nah, seperti biasa rekan-rekan semuanya, silakan rekan-rekan eh, menuju ke alamat kontak djp.pajak.go.id gitu ya. Nah, kemudian silakan masukkan ID pengguna, kemudian kata sandi dan di sini captcha-nya itu ya 810131 dan ini captcha ini akan berbeda antara satu dengan yang lainnya gitu ya atau beberapa waktu itu akan berbeda. Nah, namun sebelum ke lanjut berkaitan dengan pelaporan SPT tahunan ini, tentunya teman-teman bisa tonton dulu ya video yang sebelumnya terkait bagaimana dengan pengaktifan atau pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik yang nantinya akan dibutuhkan di dalam penyelesaian SPT tahunan ini gitu ya. Nah, nanti link videonya itu nanti akan dicantumkan di deskripsi video ini ya. Jadi teman-teman atau rekan-rekan semua silakan kunjungi dulu video pembuatan atau pengaktifan kode otorisasi sertifikat elektronik itu sendiri gitu ya. Nah, jika sudah mendapatkan kode otorisasi silakan login seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini, kemudian teman-teman silakan masuk ke surat pemberitahuan atau SPT, dan kemudian teman-teman juga silakan klik surat pemberitahuan SPT yang kedua ini, tombol yang kedua, sub menu pertama gitu ya. Kita klik di sini. Nah, tentunya teman-teman di sini eh, masih bisa lihat di sini tidak ada riwayat pelaporan untuk tahun 2026 sekarang ya. Karena memang ini adalah baru ya untuk Kortek DJP dalam membuat SPT gitu ya. Nah, satu hal lagi teman-teman sebelum lanjut, teman-teman juga harus mendownload format aplikasi 1721A2 ini ya untuk melihat nominal bruto gitu ya, nominal neto dari sebuah penghasilan pekerjaan kita, khususnya ini selaku ASN gitu ya. Dan di sana juga kita bisa melihat di PTKP-nya gitu ya. Jadi penghasilan tidak kena pajaknya itu untuk setiap orang berbeda ya terkait dengan berapa tanggungan yang dimiliki gitu ya. Nah, jadi file ini juga nanti saya akan cantumkan di dalam deskripsi video ini supaya teman-teman juga bisa mendownload gitu ya, bisa mengisi dulu, mempelajari dulu format 1721A2 ini gitu ya. Nah, jika sudah membuat seperti ini gitu ya teman-teman, nah nanti silakan di sini klik buat konsep SPT gitu ya. Di sini klik buat konsep SPT, kemudian pilih jenis SPT yang akan dilaporkannya itu adalah PPh orang pribadi gitu ya. Di sini klik. Kemudian lanjut ya, klik lanjut dan di sini ada jenis periode SPT.
Periode SPT ini adalah SPT bagian tahun pajak dan ada SPT tahunan. Ya, nah untuk kedepannya ya, untuk kedepannya di tahun 2026 teman-teman bisa melakukan pelaporan pajak bagian tahun pajak misalnya ini ya. Nah, klik ini. Nah, ini bisa belum bisa sebetulnya ya. Ini bagian tahun pajak itu artinya per bulan sebetulnya gitu ya. Per bulan. Nah, ini karena belum bisa, maka teman-teman ini lakukan itu pelaporan SPT tahunan untuk 2025 di Januari sampai Maret ya, rentang masanya itu di Januari sampai Maret itu untuk pelaporan SPT 2025 gitu ya. Nah, silakan klik SPT tahunan ini, kemudian kita pilih periode tahun pajaknya itu adalah Januari sampai Desember 2025. Nah, kemudian setelah itu silakan lanjut dan kita pilih model SPT-nya itu adalah normal. Nah, kenapa hanya normal saja di sini yang muncul pilihannya? Karena karena kita baru mau melakukan pelaporan yang pertama. Dan jika teman-teman di sana sudah melakukan pelaporan sebelumnya, kemudian mau mengedit, maka di sini ada perbaikan ya, tombolnya itu pasti ada perbaikan. Nah, kita klik normal saja, kemudian kita ke buat konsep SPT. Nah, tinggal gini. Nah, ini sudah sukses dalam membuat apa format untuk SPT di Cortex gitu ya sudah sukses dan selanjutnya kita lakukan di sini untuk pengeditan atau penginputan ya terkait dengan SPT 2025 itu sendiri gitu ya. Nah, di sini ada icon pensil yang mana di sana ada notaris lihat gitu ya. Nah, kita klik saja di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat ada header gitu ya, ada kepala dari tampilan ini yang merupakan bagian identitas untuk eh, si pewajib pajak itu sendiri ya. Nah, tahun pajaknya itu tahun 2025, periode pembukuannya itu adalah bulan 1 sampai 12, statusnya normal, kemudian metode pembukuan atau pencatatan adalah pencatatan. Dan teman-teman bisa pilih di sumber penghasilannya itu apa. Ya, bisa pilih dua atau tiga ataupun satu. Misalnya saya hanya sumber penghasilannya itu dari kegiatan pekerjaan saya, tinggal klik pekerjaan. Nah, setelah diklik pekerjaan, maka silakan klik posting SPT gitu ya. Nah, klik posting SPT. Nah, di sini nanti akan ada identitas wajib pajak sesuai dengan yang tercatat di kantor pajak masing-masing gitu ya. Nah, silakan teman-teman, ini tidak usah diisi gitu ya. Kalau kalau ini diisi, artinya ini akan ada yang pisah harta atau bisa memilih terpisah gitu ya. Nah, untuk kita kayaknya semua ASN itu bisa dikatakan tidak bisa harta atau apa tidak memilih terpisah gitu ya. Nah, terkecuali ada yang ada yang dalam satu keluarga itu ada dua ASN, maka yang satu tidak usah diisi, yang satu lagi kita coba untuk mengisi pisah harta gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan di sini di bagian B ya ikhtisar penghasilan neto gitu ya. Nah, ini ada 4 pertanyaan di bagian B. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Nah, tentunya iya gitu ya. Karena kita mendapatkan suatu penghasilan dalam negeri dari pekerjaan yang kita lakukan. Yang bagian 1B1, 1C, 1D ini silakan centangnya itu tidak gitu ya. Karena kalau nggak salah di sini
untuk penghasilan luar negeri disebutnya bukan PPh satu tapi PPh 25 gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat sumbangan keuangan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BVA dan atau BVA 2 gitu ya. Nah, silakan teman-teman di sini pilih tidak gitu ya. Nah, kemudian ininya pilih ya. Ininya pilih mau mana ya silakan ya. Ini ada K0. K0 itu artinya kawin, kemudian tapi apa? Tapi tapi di sini tidak punya tanggungan gitu ya. Nah, sedangkan ini kawin punya satu tanggungan, di sini kawin punya dua tanggungan, di sini kawin punya tiga tanggungan dan seterusnya gitu ya. Nah, kebetulan kalau misalkan keluarganya komplit gitu ya, ada istri, ada atau suami, ada anak ya. Anaknya tidak satu tapi dua misalkan. Itu tinggal ngeklik K garing 3 artinya kawin dengan tiga tanggungan gitu ya. Nah, kita klik di sini ya. Nah, di sini ada PTKP-nya yang muncul yaitu 72 juta gitu ya. Nah, kemudian apakah terdapat pengurangan PPh terutang? Ini tidak, ya. Kemudian apakah terdapat PPh yang telah dipotong oleh pihak lain? Tidak, ya. Nah, kalau ada seperti ini, kita cek gitu ya. Kita cek yang paling bawah di sini. Nah, ini masih nihil gitu ya. Masih nihil. Tapi kalau misalkan tadi ketika memilih ya, nah ini ada angkanya di sini 27901 untuk orang ini gitu ya. Nah, dan di sininya juga lebih bayar ya. Nah, makanya di sini harus dikliknya itu adalah tidak gitu ya. Karena sifatnya adalah untuk ASN itu adalah sudah dibayar oleh pajaknya itu sudah dibayar oleh pemerintah gitu ya. Kemudian, teman-teman selanjutnya adalah apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh tiga yang telah kreditkan gitu ya. Nah, sini jawabnya adalah tidak. Kemudian selanjutnya PPh kurang atau lebih bayar. Kemudian di sini ada apakah terdapat surat keputusan tujuan? Ada PPh yang masih harus dibayar. Apa ini peristiwa pengangsuran dan penundaan pajak tidak gitu ya. PPh yang harus dibayar adalah ini tidak juga. Nah, yang diisi selanjutnya ini adalah poin H. Apakah Anda menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh 25 tahun pajak berikutnya? PPh 25 itu adalah tadi dikatakan bahwa PPh PH 225 itu ya untuk eh, apa pajak pendapatan dari luar negeri gitu ya. Nah, di sini tinggal klik tidak, kemudian ini juga tidak, ini juga tidak. Kemudian harta pada akhir tahun pajak. Nah, ini harta akhir tahun pajak. Ini 97.860 juta. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Tidak, itu ya. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final? Tidak. Ya. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan atau modifikasi amortisasi fiskal? Ini juga tidak. Kemudian ke bawahnya, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri? Tidak juga. Nah, selanjutnya ke bawahnya ini sudah aman, tidak usah diganggu gugat dan kita lihat di sini bahwa SPT-nya itu nihil gitu ya, nihil. Berarti kita sudah benar gitu ya. Nah, tinggal kita mengecek bahwa di sini ada
menu L1 gitu ya, menu L1. Nah, di sini bisa kita lihat lampiran satu gitu ya, L1 itu. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang kita barusan inputkan. Nah, tinggal setelah itu kita ke apa ke profil saya ya. Nah, profil saya di sana ada nomor identifikasi eksternal untuk mengaktifkan digital care gitu ya. Nah, ini sudah saya share gitu ya. Saya share. Nah, sampai angkanya itu adalah valid. Nah, kalau sudah valid seperti ini, teman-teman tinggal tinggal apa? Nah, tinggal balik lagi ke pelaporan ini ya, jawaban-jawaban tadi gitu. Jawaban-jawaban tadi ya sudah kesimpan. Ya, ini seperti ini. Nah, yang 10.D, apakah Anda menerima pemberian atau pengurangan kredit luar negeri yang telah dikreditkan? Tidak, ya. Ini juga otomatis tidak. Nah, selanjutnya ini juga apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban pajak angsuran PPh 25 25 tidak, ini juga tidak, dan ini juga tidak. Nah, ini terkait dengan PPh pasal 25 yaitu terkait dengan pajak luar negeri gitu ya. Nah, selanjutnya di sini 14.H menyatakan bahwa di sini ada harta pada akhir tahun pajak. Ini 97 eh, juta 860.000 dan di sini bisa dilihat dari isi lampiran satu bagian A. Ya, kemudian apakah Anda menerima? Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Tidak. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final? Tidak. Ya, kemudian di sini apakah Anda menerima penghasilan yang tidak berkaya? Tidak. Kemudian di sini apakah Anda menerima dividen? Tidak juga, ya. Dan di sininya dibiarkan seperti ini sampai di sini pernyataannya adalah statusnya nihil. Nah, kemudian di sini tinggal centang, ya. Dan kemudian kita klik bayar dan lapor. Nah, ini sudah sukses ya. Successfully save in the personal income tax return sheet gitu ya. Nah, tinggal kita tutup. Nah, lalu masuk ke tanda tangan dokumen. Nah, ini yang dimaksud dengan tanda dokumen itu tadi ya bahwa kita harus mengaktifkan dulu kode otorisasi atau sertifikat elektronik gitu ya. Nah, di sini harus diaktifkan dulu ya. Silakan cek lagi videonya yang sebelumnya gitu ya, atau bisa cek di deskripsi video ini untuk mengaktifkan kode otorisasi gitu ya. Nah, kemudian kita klik konfirmasi tanda tangan, klik. Nah,
seperti ini. Nah, ini sudah sukses gitu ya, sudah sukses di sini gitu ya. Nah, ini teman-teman semua ya, SPT tahunan untuk tahun 2025 sudah dilaporkan dengan nomor bukti tanda terima adalah BPE strip 00309 garing CT garing KPP garing 0916 garing 2026 ya. Nah, di sini kita bisa lihat tanda terimanya. Nah, ini ke email ya, ke email atau kita bisa unduh PDF SPT yang telah disampaikan. Ini PDF-nya seperti ini ya, diunduh dan bisa kita lihat. Nah, ini adalah SPT tahunannya seperti ini gitu ya. Oh, ya. Nah, kemudian ya teman-teman, kita cek email gitu ya. Kita cek email ya, kita cek email dulu. Kebetulan emailnya ada di handphone ya. Terus kita lihat email, kita lihat email. Nah, tentunya adalah kepada email yang telah didaftarkan di DJP itu ya, di Cortex. Nah, ini sudah ada emailnya ya. Sudah ada emailnya. Ya, silakan cek emailnya aja lah nanti ya. Nanti berupa bukti penerimaan elektroniknya gitu ya di email. Nah, kalau sudah ada bukti elektronik itu, maka pelaporan DJP atau pelaporan SPT tahun 2025 itu selesai gitu ya. Nah, ini Januari sampai Desember tahun 2025 gitu ya. Nah, oke. eh ini ya. Nah, ini SPT yang dilaporkan sudah sudah sukses gitu ya. Oke, itu teman-teman semuanya bagaimana cara kita melakukan pelaporan ya. Jadi SPT yang disampaikan itu sudah sukses ya, sudah sukses. Nih, ini ya buktinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.